السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Masajidullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita yaitu masih berkisah tentang Kitabus Shalah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bahasan yang baru disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, babul mururi baina yaday al-musalli. Bab penjelasan tentang melintas di depan orang salat. Babul mururi baina yaday al-musalli. Bab penjelasan tentang melintas di depan orang salat. Ikhwati azzakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasannya orang yang sedang sholat itu adalah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang itu bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Zat yang Maha Agung, ya, maka dia membutuhkan konsentrasi. Dan tidak boleh ada orang yang mengganggunya. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Ya. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang melintasi atau melewati ya di depan orang yang sedang sholat. Saya bacakan hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsalitsu ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103 ini saudara-saudara akan menjelaskan kepada kita yaitu hukum melintasi di depan orang sholat. Saya bacakan hadisnya. An Abi Juhaim ibnu Al-Harith ibnu Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يكف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. رواه البخاري ومسلم. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis ini bersumber dari Abu Juhaim. Abu Juhaim ini nama lengkapnya adalah Abdullah. Ya, disebut dengan kunyahnya Abu Juhaim. Ada yang mengatakan Abu Jahm. Ya. Tapi yang termasuk dalam hadis ini adalah Abu Juhaim, tasghir dari Jahm, Juhaim. Abu Juhaim namanya adalah Abdullah bin Harith ibn Simmah al-Ansari. Ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau ini adalah keponakan Ubay ibn Ka'ab. Ya. Ibunya Abu Juhaim dengan Ubay ibn Ka'ab satu saudara. Ya. Radhiyallahu taala anhu sahabat ajma'in. Beliau meninggal pada khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang sahabat yang mulia, Abu Juhaim ibn Simmah al-Ansari atau Abu Juhaim Abdullah bin Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli." Andai kata ya, orang yang melewati itu, yang melintasi ya, orang yang sedang sholat, disebutkan ini baina yaday al-musalli. Apa yang dimaksud dengan baina yaday al-musalli? Ya, baina artinya amama. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah taala, maksud dari baina yaday al-musalli amamahu min qadamaihi ila muntaha sujudihi. Yang disebut dengan maksud dengan mukanya itu adalah mulai dari kedua kakinya ya sampai dia berakhir di mana tempat sujudnya. Itu berarti di depannya. Itu masih batasan depannya ya. Berarti kalau selebihnya dari tempat sujud bukan termasuk baina yaday. Itu yang dimaksud dengan baina yaday al-musalli. Jadi kata Nabi SAW, seandainya orang yang melintasi al-mar, dari kata marra yamurru, wa huwa marrun, fi'lu ismul fa'il, maru ay al-abir, orang yang melintasi. Seandainya orang yang melintasi itu tahu, ya, di hadapan orang yang sedang sholat, madza alaihi minal ithmi, ya, dosa apa yang dia akan tanggung. Minal ithmi sebenarnya saudara-saudara disebutkan di sini oleh Al-Imam As-San'ani, kata-kata minal ithmi tidak ada di dalam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Imam As-San'ani, lafdhu minal ithmi laisa min alfadil Bukhari wala Muslim. Ya. Lafaz minal ithim tidak ada dalam lafaz Bukhari maupun lafaz Muslim. Ya. Tetapi disebutkan ya kan oleh muallif, disebutkan di sini dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini kalau bisa dikatakan kritik terhadap hadis. Ya, kritik terhadap muallif. Dan memang kritik bukan ya orang sembarangan orang. Al-Imam As-San'ani yang memiliki apa? Subulus Salam ala Bulughul Maram menyebutkan bahwasanya lafaz minal itsmi tidak ada dalam Sahih Bukhari dan maupun Sahih Muslim. Nah, Al-Imam At-Tabari menisbatkan ini kepada Imam Al-Bukhari, lafaz minal itsm, padahal tidak ada. Ya, ini kritik juga terhadap Imam At-Tabari. Termasuk juga penulis Umdatul Ahkam ini. Ya. Jadi lafaz minal itsmi tidak ada dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Madza alai minal itsmi la kana an yakifa arba'ina. Ya. Maka seandainya orang yang melewati itu, orang yang melewati di depan orang yang sholat itu tahu dari dosa yang dia tanggung, lakana an yakifa arba'ina. Pasti dia akan memilih untuk berhenti 40. 40 apa? Ya, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Disebutkan di sini, ya kan? Qala Abu Nadhr, la adri, qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Aku tidak mengerti, ya kan? Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tetapi saudara-saudara, ya kan disebutkan dalam selain Sahihain, selain Sahih Bukhari, selain Sahih Muslim, bahwasannya yang disebut dengan arba'in di sini arba'ina sanatan. Ya, 40 tahun.
Seseorang seandainya tahu orang yang melewati, ya, orang yang sedang sholat itu dosa yang dia tanggung, pasti dia akan memilih untuk berhenti 40 tahun, ya, khairan lahu min an yamurra baina yaday al-musalli. Itu lebih baik, ya, bagi dia dibandingkan dia harus melewati orang yang sedang sholat di depannya. Saudara-saudara yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bahwasanya hadis ini merupakan yakni wa'id syadid, ancaman yang berat bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat. Ya. Tapi nanti dijelaskan oleh mu'allif rahimanallahu wa iyyahu bagaimana perinciannya, atau ada sutranya atau tidak. Ya. Tapi secara umum bahwasanya hadis ini mencakup yang ada sutroh maupun yang tidak ada sutroh. Ya. Bagaimana penjelasan Syekh rahimanallahu wa iyyahu disebutkan oleh beliau. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama disebutkan oleh beliau tahrimul mururi baina yaday al-musalli. Ya. Haram melewati, melintasi di hadapan orang yang sedang sholat. Ya. Haram hukumnya. Idza lam yakun lahu sutratun. Awil mururu bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah. Jadi haram untuk melewati orang yang sedang sholat itu di hadapan orang yang sedang sholat. Idza lam yakun lahu sutrah. Walaupun tidak ada sutrohnya. Ya. Seandainya orang tidak pakai sutroh, ya, maka itu tidak boleh juga untuk melewati. Awil mururu bainahu wa bainaha idza kana lahu sutroh. Seandainya orang itu pakai sutroh, apalagi pakai sutroh, ya, pakai pembatasan, sutroh itu pembatasan, ya, pembatas di hadapan kita. Ya, ini sunnah yang nyaris hilang. Ya, jarang sekali orang yang mempraktekkan hal ini. Ya, seperti yang di belakang itu, ya, kayu-kayu itu dibikin untuk sutroh itu sebagai pembatas. Ya, jadi tatkala seorang sholat, ya, hendaknya dia ya meletakkan sunnah. Meletakkan sutroh. Dan hukumnya apa? Sunnah, saudara-saudara. Tidak wajib. Menurut jumhur ulama, di antara a'immatul arba'ah. Siapa itu a'immatul arba'ah? Imam Abu Hanifah, secara urut. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya mengatakan mustahab. Menaruh sutroh itu adalah mustahab. Sunnah hukumnya. Sunnah. Bukan wajib. Sunnah, mustahab. Tapi ini merupakan sunnah Nabi SAW yang hendaknya kita hidupkan semacam ini, saudara-saudara. Ya. Menaruh sutroh di hadapan kita. Ya. Jadi tatkala orang itu meletakkan sutroh maupun tidak, orang yang melewati itu ya haram hukumnya. Menurut hadis ini. Haram hukumnya melewati orang yang sedang sholat. Di hadapan orang yang sedang sholat. Terlepas dia pakai sutroh maupun tidak pakai sutroh. Ya. Apalagi kalau pakai sutroh. Nanti akan kita jelaskan hadis yang kedua. Bagaimana sikap ya orang yang dilewati, sholat dilewati. Ini nanti dijelaskan dalam hadis yang kedua, insyaallah ta'ala. Jadi pertama, haramnya untuk melewati orang di hadapan orang yang sedang sholat. Terlepas dia pakai sutroh atau tidak pakai sutroh. Yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wujubul ibti'adi 'anil mururi baina yadayhi wa lihadzal wa'id syadid. Wajib untuk menjauhi ya dari melewati, melintas di hadapan orang yang sedang sholat berdasarkan ancaman yang dahsyat ini. Hadis ini. Ya. Bayangkan, dia menunggu 40 tahun lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang orang kan tidak sabar, saudara-saudara. Itu aja, ya kan? Tidak boleh. Berdasarkan hadis yang kita baca ini. Yang ketiga, annal aula lil musalli an la yusalli fi turuqin nasi wa fil amkinati allati la budda lahum minal mururi biha. Lebih utamanya orang yang sholat itu janganlah sholat di jalan orang yang lalu lalang, ya, seperti di muka pintu. Nah, ini
kurang cerdas berarti. Hendaknya sholat yang jauh dari orang yang tidak lalu lalang. Di belakang sendiri atau di muka sekalian sudah. Ya, di muka. Ya. Wa fil amkinati allati la budda lahum minal murur biha, atau di tempat-tempat yang manusia harus lewat di tempat itu. Jangan sholat di tempat itu. Cari tempat yang aman. Kenapa? Li alla yu'arridu salatahu lin naqsi wa yu'arridu al-maratu lil ismi. Agar tidak menimbulkan sholatnya itu kurang nanti, ya, kurang pahalanya, dan juga tidak menimbulkan orang yang melintasi orang yang sedang sholat itu kena imbasnya, kena dosanya nanti. Baik, ikhwati azzakumullah. Yang keempat disebutkan di sini, syakkar rawi fil arba'in, hal yuradu biha al-yawm aw asy-syahr aw al-'am. Sudah jelaskan tadi. Perawi ini bimbang, apakah yang dimaksud 40, ini 40 apa, yang 40 apa? Apakah yang dimaksud 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Ternyata sudah dijelaskan tadi dalam riwayat selain Bukhari wa Muslim, ternyata memang disebutkan yaitu arba'ina sanatan. Ya, 40 tahun. Ya. Walakin laisa al-murad bi hadzal adad al-madhkur al-hasr, wa innama al-murad al-mubalaghah fil nahyi. Tetapi bukan maksud dari adat yang tertentu tersebut itu penentuan atau pembatasan, tetapi yang dimaksud adalah mubalaghah fin nahi. Betapa yakni berlebihannya, yakni dalam pelarangan maksudnya, penekanan, pengukuhan dalam melarang ini, dalam masalah ini. Ya. Waqad kanatil arabu tujri dzalika majral mathal fi kalamihim 'inda iradati takfir. Ya. Dan ini adalah sebagaimana biasa orang Arab ya menyampaikan yakni ungkapan atau kiasan dalam ucapan mereka yang maksudnya adalah menunjukkan banyaknya, menunjukkan banyak, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qaulihi ta'ala, qala Allah taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-80, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-8. Kata Allah SWT, in tastaghfir lahum, apabila kamu wahai Muhammad, ya kan? Sama saja wahai Muhammad, engkau memintakan ampun kepada mereka, itu orang-orang munafik, ya. Aw la tastaghfir lahum, atau kamu tidak memintakan ampun kepada mereka. Karena orang munafik tidak layak untuk dimintakan ampun, ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak layak untuk dimintakan ampun. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, apabila kamu wahai Muhammad mintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik maupun tidak memintakan ampun kepada mereka, in tastaghfir lahum 70 marratan, walaupun kamu mintakan ampun kepada mereka itu 70 kali, 70 marratan, 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Jadi kata-kata 70 marratan ini walaupun banyak, ya kan? Ya, tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak layak untuk diampuni. Tidak layak untuk diberikan ampunan. Ya. Karena orang munafik itu sama sebenarnya dengan orang kafir. Cuman berlabel, berbaju seakan-akan dia iman, tapi dalam hatinya penuh dengan kekufuran. Oleh karena itu Allah Taala menjanjikan bahwasanya orang munafik itu tempatnya di mana? Di mana? Di neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah Taala akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir dalam jahannam. Wal iyadu billahi minan nifaq. Berbahaya saudara-saudara munafik ini. Zaman sekarang saudara-saudara orang-orang munafik, kelecehan kata orang Jawa Timur. Kelecehan. Katsir jiddan. Banyak. Ya. Allahul musta'an. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Ini perlu dibahas ini tentang munafik ini, mendetail ciri-cirinya orang munafik. Ya, penting dijelaskan satu majelis. Ya. Baik. Semoga nanti ustaz-ustaz yang lain insyaallah akan menjelaskan masalah ini. Penting karena zaman sekarang khususnya ini banyak sekali ya orang-orang yang sifatnya seperti orang-orang munafik. Wal iyadu billahi minan nifaq.
Para sahabat itu paling takut dengan munafik. Paling takut. Takut pada dirinya sendiri. Jangan-jangan saya ini pada orang munafik. Tanda yang paling menonjol apa saudara-saudara? Ringan saja. Iya. Salat subuh saudara-saudara. Salat subuh kata Nabi SAW, "Athqalus salati 'ala munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Ya kan? Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah dua salat. Salat subuh dan salat isya. Karena dua ini salat berat ini. Ya, enggak kelihatan orang kan? Isya sama subuh, ya kan? Nyelinut di bawah selimut, ya kan? Ya, kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Na'udzubillah minan nifaq. Ini bahaya sekali. Subuh dan isya saudara-saudara, jangan sampai dilewatkan. Apalagi antum-antum yang ahli ngaji semacam tidak boleh. Terlambat subuhnya tidak boleh. Ya. Kalau perlu Anda pasang ya beker, alarmnya mungkin 5 apa berapa gitu ya. Biar tidak terlambat gitu. Ya. Tapi ikhwati azakumullah, kita kembali lagi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa walaupun Anda memintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka, orang-orang munafik tersebut. Baik. Walihada warada fi sahih Ibn Hibban wa Sunan Ibn Majah min hadits Abu Hurairah. Oleh karena itu disebutkan dalam sahih Ibn Hibban, Sunan Ibn Majah dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La kana an yakifa mi'ata 'amin khairan min al-khatwati allati khataha." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seandainya dia berhenti 100 tahun, itu lebih baik daripada dia melangkahkan kakinya. Ya. Melangkahkan kaki. Bayangkan ini 100 tahun. Ya. Lakana an yakifa mi'ata 'amin khairan min al-khatwati allati khataha. Ya. Baik, ikhwati azakumullah. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, amma fi Makkah, ya, amma fi Makkah, adapun di Makkah, ini perhatikan, di Makkah, ya. Adapun di Makkah, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena kita lihat sering ya, bapak-bapak, ya ibu-ibu mungkin sering lihat di bagaimana lalu lalangnya di Mekah, ya kan? Nah, Syekhul Islam pernah mengatakan demikian. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lau shallal musalli fil masjidi wan nasu yatufuna amamahu lam yukrah sawa'un marra min amamihi rajulun aw imra'atun." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Lau shallal musalli," seandainya seorang itu salat, ada seorang yang salat fil masjid. Ini fil masjid di mana? Tempatnya orang-orang tawaf di mana? Di Mekah. Tidak ada di dunia tempat tawaf kecuali di Mekah saja. Oh sudah. Ya. Tidak ada di dunia. Tawaf itu cuma di Mekah saja. Ya. Tidak ada di dunia. Satu-satunya saudara-saudara. Tempat yang paling mulia dan paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, Mekah. Ya. Oleh karena itu saking cintanya Allah Taala salat di situ sama dengan 100 kali ribu. Ya, 100.000 kali. Satu kali salat. Ya. Berapa tahun kita itu ibadah itu? Hah? Satu salat sama dengan 100.000 kali salat, bayangkan. Ya. Baik. Kembali lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya seorang itu salat di masjid, Masjidil Haramil Makki, wan nasu yatufuna amamahu, dan manusia tawaf di mukanya, lam yukrah. Tidak makruh itu, tidak dilarang. Ya. Sawa'un marra min amamihi rajulun aw imra'atun. Baik dia itu yang melewati itu lelaki maupun perempuan. Ya. Demikian ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tetapi saudara-saudara, perkataan ini ya banyak yang membantahnya. Banyak yang membantahnya. Di antaranya adalah disebutkan dalam kitab Zubdatul Afham bi Fawaid Umdatil Ahkam, juz yang pertama, halaman 460. Poin yang ke-6. Ya. Pengarang ini dari Yordania, salah satu murid Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Saya pernah kunjung ke rumah beliau. Ya. Pada tahun sekitar 2002 di Yordania.
Ya, saya diantar sama Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah wa iyyahu yang baru meninggal, ya, salah satu murid Syekh Albani senior yang karangannya itu ratusan, ya kan. Saya pernah kunjung ke muallif ini. Kata beliau dalam kitab tersebut, poin yang keenam, ya kan? Anna hadzal hukma amun fi kulli makanin. Bahwasannya dalam hadis yang kita baca ini, hadis Abu Juhaim ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum di tempat mana saja di permukaan bumi, tidak ada pengecualian. Ya. Kenapa? Li'adami wurudi dalilin sahihin. Ya. Yakhussuhuma. Ya. Afwan, saya bacakan lagi, afwan. Anna hadzal hukma 'amun fi kulli makanin. Bahwasanya hukum yang kita baca ini, yakni tidak boleh melewati orang yang sedang berjalan atau orang yang sedang sholat dilewati, tidak boleh. Itu sifatnya saudara-saudara. Di mana saja tempatnya. Ya, fi kulli makanin, semua tempat. La yakhussu bil masjidaini al-makki wal madani. Ya, tidak dikhususkan dua masjid, baik itu al-haramil makki maupun al-haramul madani. Tidak dikhususkan. Kenapa? Li'adami wurudi dalilin sahihin yakhussuhuma. Karena tidak ada, ya kan, dalil yang sahih mengkhususkan hal tersebut. Ya, mengkhususkan bahwasanya kalau di Makkah maupun di Madinah, yakni Haramul Makki maupun Haramul Madani, ya, boleh untuk dilewati. Tidak ada dalil yang khusus, kata beliau. Ya, yakhussuhuma. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika fi masjidihi fil Madinatil An-Nabawiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, hadis Abu Juhaim yang kita baca ini, di mana? Di masjid beliau, di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Atau Al-Madinah An-Nabawiyah lebih tepatnya, Al-Madinah An-Nabawiyah. Ya. Ini pendapat yang saya cenderungi semacam itu. Dengan rasa hormat kami kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan? Tapi ya, dalam masalah ini saya lebih cenderung dengan pendapat ya yang muasir, yang sezaman dengan kita. Karena memang tidak ada, ya. Tolong kalau saudara-saudara mempunyai dalil yang khusus kalau di Mekah itu boleh lalu lalang orang yang sedang lewat, alimni, tolong diajari saya. Tolong dikasih pemberita, dikasih tahu. Nah, sepertinya ya yang lebih dahulu dari beliau adalah guru beliau yaitu Al-Allamah ya Nasiruddin Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Beliau sepertinya yang saya ingat, ya saya tidak sempat untuk merujuk kembali ya. Berapa tahun yang lalu saya baca bahwasanya Syekhul Islam Syekh Al-Albani rahimanallahu taala mengatakan semacam itu, seperti yang dikatakan oleh muridnya ini. Ya, tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Karena yang kita ikuti itu dalil saudara-saudara. Bukan pendapat si fulan wala si allan. Tapi dalil yang kita ikuti. Itu. Baik, ikhwati azakumullah. Saya pikir cukup untuk hadis yang Abu Juhaim ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu. Al-hadithu ar-rabi'u ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-104 saudara-saudara. Ya. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Apa yang dia harus lakukan? Ini, ya, sangkut pautnya dengan hadis yang pertama tadi itu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu wa innama huwa syaitanun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id ini lebih terkenal saudara-saudara kunyahnya dibanding dengan namanya. Lebih terkenal dengan sebutan Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala lebih terkenal kunyahnya daripada namanya. Namanya siapa? Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya kan? Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri ini
Ya kan, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu. Al-Khazraj dari suku Khazraj di Madinah, ya. Mungkin disebutkan dengan Al-Ansari Al-Khazraji, berarti orang Madinah beliau. Ya, beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Rasulullah SAW 12 kali, ya. 12 peperangan. Yang pertama adalah Ghazwatul Khandaq, yang sebelumnya beliau masih kecil, ya, sehingga beliau tidak mengikuti. Beliau banyak sekali menghafal hadis-hadis dari Nabi SAW, punya ilmu yang sangat luas, ya, termasuk ulama di kalangan kaum Ansor, ya, orang-orang yang yakni tokoh-tokoh di kalangan kaum Ansor, yaitu sahabat kita ini, yaitu sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dan kebumikan di Baqi', ya, penduduk Madinah kebanyakan para sahabat dikebumikan di Baqi', ya, pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in, apabila salah satu seorang di antara kalian salat kepada sesuatu, ya, sesuatu ini sifatnya umum, nakirah, ya, kepada sesuatu, yakni batasan, ya, baik itu benda atau hayawan, ya, apa saja, ya, minan nasi, yang bisa menghalau dari lewatnya orang itu, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, kemudian ada salah satu seorang yang ingin melewati, ya kan, di hadapan dia, ya, taruhlah misalkan ini sutrahnya, dan ada yang sholat, sudah taruh di sutrah, kemudian ada orang yang mau lewat, baik itu dari kanan maupun dari kiri, sama saja, dari kanan maupun dari kiri, ya kan? Bagaimana ini sikap kita ini? Ya, misalkan kita sendiri yang sholat, kemudian ada orang yang mau lewat, kata Nabi SAW, falyadfa'hu, maka hendaknya dia menolaknya, menghalaunya, menghalaunya. Tidak boleh melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, bolehnya di hadapannya tidak apa-apa, di mukanya atau di belakangnya sutroh. Kalau di depannya sutroh tidak boleh. Ya, falyadfa'hu, maka hendaknya dia, ya, menghalaunya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, falyadfa'hu fi nahrihi. Ya, nahar, ada nahar, ini nahar. Ya, maka hendaknya dia menghalau di lehernya. Ya, falyadfa'hu fi nahrihi. Hendaknya dia menghalaunya, menolaknya di lehernya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Fa in aba, kalau juga sudah dihalau saudara-saudara, dia masih tidak mau enggan, tidak mau mundur, ya kan? Masih ngengkel misalnya gitu. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Ya kan? Fal yuqatilhu. Ya. Apa itu fal yuqatilhu? Qatala yuqatilu? Hah? Ya, bukan saudara-saudara, bukan itu maksudnya, ya kan? Bukan dibunuh dengan senjata. Ijma' para ulama, ya kan? Fal yuqatilhu ini adalah bukan dibunuh dengan senjata, bukan dibunuh dengan pedang, saudara-saudara. Ya. Fal yuqatilhu, maka hendaknya dia mendorongnya dengan keras. Sudah dia halau, tidak mau, tapi mempeng aja, ya kan? Bersikeras untuk melewati. Maka kata Nabi SAW, fal yuqatilhu, ay fal yudafi'hu bisyiddatin, maka hendaknya dia menghalaunya dengan keras. Menghalaunya dengan keras, itu yang dimaksud. Bukan fal yuqatilhu dengan senjata, bukan. Ijma' para ulama tidak ada yang mengatakan bahwasanya fal yuqatil maksudnya adalah dibunuh dengan senjata, tidak ada. Ijma'an, ya. Cuma ini disebutkan oleh Ibnu Mulakin dalam kitabnya. Ya. Fal yuqatilhu, maka hendaknya dia menghalaunya dengan keras, mendorongnya. Fal yuqatilhu ini sama dengan yang awal. Lam di sini lamul amri, perintah, menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib atau tidak? Wajib. Ya, mendorongnya dengan keras. Fal yuqatilhu. Kenapa? Alasan fa innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya seperti syaiton.
Ya. Syaiton. Syaiton itu adalah dari kata-kata syato. Syato, ba'uda. Jauh dari kebaikan. Ingin mengganggu dia ini. Ya. Syaitan kan mengganggu itu. Ganggu terus. Apalagi Allahu Akbar. Wah, macam-macam pikirannya. Yang sebelumnya belum ada. Takbiratul ihram tidak ada pikiran. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Macam-macam. 1001 macam pikiran yang ada di benak kita. Iya tidak? Iya atau tidak? Semacam itulah, ya kan, di antara kita. Tidak semuanya, di antara kita ada semacam itu, ya kan? Tapi ikhwati azzakumullah, kata Nabi SAW, fa inna ma huwa syaitan, punya dia itu adalah syaitan. Ai mithlu syaitan, seperti syaitan. Ini syaitan, bukan orang itu syaitan, bukan, ya kan? Baik, disebutkan dalam riwayat lain, ya kan, fa innahu ma'a qarin, ma'ahu qarin. Sungguhnya dia itu bersama qarinnya, bersama syaitannya. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawaid yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ya, waktunya cepat banget, ya. Baik, semoga Allah taala memberikan keberkahan waktu kepada kita. Baik, yang pertama disebutkan masyru'iyatus sutrati lil musalli liyaqiya salatahu minan naqsi awil qat'i. Hadis ini saudara-saudara menjelaskan yaitu disyariatkannya untuk membuat sutroh, batasan bagi orang yang sedang sholat, ya, agar menjaga sholatnya dari kekurangan, biar tidak terputus sholatnya. Ini, mari mulai sekarang kita menghidupkan sunnah ini, sutroh ini, ya, sutroh. Kalau tidak, misalkan tidak ada sutroh, misalkan bolehlah kita ada orang yang duduk, misalkan, ya kan, atau orang yang sholat, kita di belakangnya, boleh itu, ya kan? Ya. Boleh. Atau misalkan benda, misalkan ini, misalkan tisu ini letakkan, boleh. Ya. Ya. Kurang lebih sejengkal lah sutroh itu, atau tas atau apa, boleh. Tidak harus apa itu yang disediakan oleh takmir, tidak, karena jumlahnya juga terbatas, ya kan? Jadi apa sajalah, mungkin tiang misalkan, boleh. Ya. Bahkan hayawan juga pernah dilakukan sama Nabi SAW. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, bahwa Nabi SAW yu'arridu ar-rahilata, yaitu tunggangannya Nabi SAW apa? Bukan diginikan, tapi diginikan. Apa namanya itu? Dilintangkan gitu. Melintang kemudian Nabi SAW sholat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Ya kan? Pelananya, tunggangannya. Maka biasanya onta Nabi SAW menggunakan onta. Ya kan? Itu dilintangkan kemudian Nabi SAW sholat sebagai sutroh, ya, sebagai sutroh. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, masyru'iyatu qurbuhu atau masyru'iyatu qurbihi minha liyatamakkana min raddi man yamuru bainahu wa bainaha. Ya, wali alla yudayyiqa 'alal marrati. Yang kedua, bahwasanya disyariatkan untuk dia mendekat kepada sutroh. Ya. Agar apa? Agar dia memungkinkan apabila ada orang melewati dia untuk bisa menghalaunya, baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan maupun sebelah kiri. Mudah untuk menghalaunya dan juga tidak menyempitkan bagi orang-orang yang lewat, ya kan? Sutronya misalkan, ya, sutronya di sini, orangnya di sana. Nah, jangan. Nabi SAW meletakkan sutro itu, ya kan, tempat sujudnya, ya kan, mamarrati syah. Yaitu sekiranya ada kambing itu, kambing kecil itu bisa melewati. Jadi tempat Nabi SAW sujud, ya kan, kambing kecil itu bisa melewati antara tempat sujudnya Nabi SAW dengan sutroh itu. Ya, berarti tidak terlalu jauh. Taruhlah mungkin semeter lah, saudara-saudara, semeter atau lebih sedikit. Ya, itu berarti kita mendekat kepada sutroh tersebut. Ya. Yang ketiga, tahrimul mururi bainal musalli wa baina sutratihi li'annahu min amali syaitan. Haram hukumnya, saudara-saudara, melewati, ya, antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Haram hukumnya. Ya, kenapa? Fa innahu aw li'annahu min amali syaitan. Kalau melewati itu berarti syaitan, ya, seperti syaitan mengganggu. Syaitan kan mengganggu, apalagi lagi sholat, ya kan? Apa setan yang mengganggu lagi sholat itu apa namanya? Khanzib. Ya, ada yang mengatakan khinzib, yang mengatakan khanzib. Ya, setan yang khusus mengganggu orang yang sedang sholat, namanya khanzib. Ya.
Iya, khanzib. Ada mana khinzib. Tapi wallahu alam saya cenderung dengan bi fathil kha, khanzib. Wallahu taala alam, ya. Setan yang khusus mengganggu manusia. Tugasnya khusus memang mengganggu, ya kan? Biar tidak khusyuk, ya kan? Macam-macam nanti. Allahu Akbar pikirannya wis yang pasar, yang tempat suhulan, tempat pekerja, ya kan? Macam-macam. Yang ibu-ibu, aduh, belum goreng tempe, belum goreng tahu, ya kan? Macam itu, saudara-saudara. Setan ada, khanzib ada. Ya, itu khanzib. Ya. Baik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang berikutnya, man'u man yuridul murur bainal musalli wa baina sutratihi wa yakunu bi isyaratin aw tasbihin awalan, yaitu melarang bagi orang yang hendak melewati di hadapan orang yang salat antara dia dengan sutrahnya, ya kan? Wa yakunu bi isyaratin aw tasbih awalan, dengan isyarat atau tasbih. Pertama kali dengan isyarat atau tasbih. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Mulaqqin dalam kitabnya, ya. Tentang ini sepertinya beliau ini menukil dari Ibnu Mulaqqin, ya, Asy-Syafi'i. Di juz yang ketiga, halaman 305 ke atas, ya. Itu Ibnu Mulaqqin juga menyebutkan ini, bil isyarah atau tasbih awalan. Dengan isyarat, ya kan? Artinya jangan melewati atau tasbih, ya. Fa in lam yandafi mana walau bidaf'ihi li'anna mu'tadin. Apabila dia tidak mundur, orang yang sudah dikasih isyarat tadi itu, ya kan, tidak mundur, maka hendaknya dia melarang untuk melewati dengan menolaknya, ya, dengan menghalaunya. Li'anna mu'tadin, karena dia berbuat semena-mena dia, berbuat semena-mena, ya. Baik. Yang kelima, annal madfu'a law tasabbaba mautihi min ad-daf'i falaysa 'ala ad-dafi'i dhanbun wala qawadun. Seandainya orang yang dihalau tadi saudara-saudara, ya kan, sampai menyebabkan kalau sudah didorong sampai keras tadi itu sampai gebrak mungkin sampai maut, sampai mati, ya kan? Falaysa 'ala ad-dafi' dhanbun wala qawadun. Maka bagi orang yang menghalau tadi itu tidak ada dosa dan tidak ada qisas. Qawad ai qisas. Tidak ada qisas. Ya, kenapa? Li'anna daf'ahu ma'dzunun fihi. Karena dia menghalau tadi itu diperintahkan memang, diperintahkan, diizinkan dalam syariat. Fala yatarattabu 'alal ma'dzuni fihi ghairu madmun. Perhatikan. Wa ma yatarattabu 'alal ma'dzuni fihi ghairu madmun. Ya, bahwasannya apa-apa yang mengakibatkan dari sesuatu yang diizinkan, ya kan? Kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, ghairu madmun. Hal itu tidak ada tanggungan. Tidak ada tanggungan. Ya. Misalnya tadi seandainya sampai penghalaunya itu, Masya Allah, tenaganya, hulek, tenaga halak, kemudian sampai gebrak, sampai mut, itu tidak ada apa? Tidak ada, laisa alaihi dhanbun wala qawad. Tidak dosa dan juga tidak ada qisas. Karena memang diizinkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu. Falyuqatilhu. Ya kan? Lamul amr di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Salat ini bukan main-main memang saudara-saudara. Hubungan paling kita tahu bahwasanya salat adalah amalan yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Jadi jangan diganggu. Baik. Yang keenam, saudara-saudara, al-hikmatu fi raddihi an la yaqa' fi salati khalalun wa an la yaqa' al-maru fil itsmi. Apa hikmahnya untuk menghalau tadi itu? Ada dua di antara yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, an la yaqa' fi salati khalal. Agar tidak terjadi dalam salat itu ada kekurangan, ya. Tidak ada kekurangan dalam salatnya. Dia sempurna salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yaqa'al maru fil ismi, agar orang yang melalui itu, yang melewati itu, yang melintasi orang sedang sholat itu tidak berdosa, saudara-saudara. Biar tidak berdosa. Ya. Baik. Kemudian ada dulu ya. Baik, silakan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kemudian barangkali ada yang belum disampaikan, kami persilahkan.
fawaidah yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah wa iyyahu, disebutkan kata beliau, ma taqaddama min ad-daf'il mari. Yang disebutkan tadi bahwasanya orang yang menghalau, orang yang melewati itu sampai mendorongnya dengan keras tadi itu, wa ada mudzaman fi dzalika, ya, dan itu tidak ada tanggungan, artinya seandainya itu sampai sebagaimana disebutkan qisas, ya kan, liman ja'ala amamahu sutra, itu bagi orang yang telah menjadikan di hadapannya itu sutroh, ya kan, bagi yang menjadikan di hadapannya itu sutroh, ya. Amma man lam yaj'al sutratan falaysa lahu hurmatun. Adapun bagi orang yang tidak, ya kan, meletakkan di hadapannya itu sutroh, ya kan, falaysa lahu hurmah, maka bagi dia tidak mempunyai kehormatan itu. Tidak memiliki kehormatan tersebut, ya kan? Kenapa? Li'annahu al-mufarrid fi dzalika. Karena dia sudah lalai dalam masalah ini, kama huwa mafhumul hadis, sebagaimana difahami dari mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Battal. Ya, Ibnu Battal, ya kan, mengatakan ittafaqu ala daf'il mari idza shalla fi sutratin. Bahwasanya para ulama sudah sepakat, ya kan, orang yang melewati itu idza shalla ila sutratin, apabila dia sholat itu di hadapannya ada sutrohnya, boleh untuk menghalaunya. Ya, boleh untuk menghalaunya. Amma idza shalla ila ghairi sutratin falaysa lahu. Namun apabila dia salat tapi tidak ada sutrohnya, tidak punya hak dia untuk menghalau saudara-saudara. Ini salah satu, yakni hikmah orang yang menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berhak untuk menghalau. Kalau tidak pakai sutroh, tidak berhak untuk menghalau. Ini diungkapkan oleh Ibnu Battal dan disebutkan dalam Ihkamul Ahkam, ya, karangan Al-Allamah Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mujtahid, ya, Ibnu Daqiq Al-Id Al-Syafi'i Al-Misri, ya, Ibnu Daqiq Al-Id disebutkan. Jadi saudara-saudara, bahwasanya untuk menghalau tadi khusus untuk siapa? Orang yang meletakkan di hadapannya sutroh, ya, berhak untuk menghalaunya. Tapi kalau tidak, ya, tidak berhak dia untuk mendapatkan kehormatan semacam itu, ya kan? Falaysa lahu hurmah, kata Syekh rahimahullah wa iyyahu. Baik. Sedikit lagi, anna mudafa'ata kulli sa'il yakunu bil asal fal ashal. Ya. Adapun untuk menangkal bagi orang yang memaksa atau menyerang tadi itu dengan caranya yang paling mudah lebih dahulu, ya. Dikeraskan, ya kan, haluan itu didorong, ya. Fala yajuzu mubadaratuhu bisyiddati hatta tanfada wasailul lin. Maka tidak boleh memulainya dengan keras langsung. Kalau diwalau semacam itu tidak boleh. Ya, dihalau dulu gini, ya di stop lah gitu minimal. Tapi kalau memaksa, baru kita mendorong dengan keras, ya. Tidak boleh langsung dengan keras, tidak boleh. Ya, kalau sudah tidak ada wasilah, sarana untuk dengan cara yang lemah lembut, ya baru kita menggunakan yang cara yang kedua, yaitu dengan mendorong tadi itu atau dengan yang keras tadi itu. Baik. Yang terakhir mungkin, idza kana al-'amalu fi sholati li maslahatiha fa innahu la yanqusuha wa la yubtiluha li'annahu syai'un jaizun. Apabila tindakan dalam salat itu, ya, gerakan atau tindakan dalam salat, innahu la yanqusuha wa la yubtiluha. Tindakan atau gerakan tadi itu, ya kan, tidak mengurangi kesempurnaan salat, ya, dan juga tidak membatalkan salat itu sendiri. Kenapa? Li'annahu syai'un jaizun. Karena itu adalah diperbolehkan. Contohnya bagaimana saudara-saudara? Contoh misalkan, ya kan, seorang misalkan di sini misalkan, ini kan jidar, ya kan, apa itu dinding, kemudian ada salat, orang yang salat ini salat, di belakangnya juga ada orang salat sebagai sutroh, ya kan, orang ini. Subhanallah, orang ini sudah selesai. Orang ini sudah selesai duluan, angkat kaki, dia mungkin ada acara, cepat pulang. Orang di belakangnya boleh tidak maju,
Boleh atau tidak? Boleh, saudara-saudara. Boleh untuk maju, yang mendekat kepada sutroh. Ini yang dimaksud dengan poin yang terakhir ini. Semoga yang sedikit ini ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk menegakkan sunnah sutroh ini, saudara-saudara. Mari kita ya harus ada perubahan, ya kan, harus ada perubahan before and after katanya, ya kan, sebelum dan sudahnya. Kalau sebelumnya belum tahu sutroh, mari mulai sekarang kita harus menegakkan sunnah ini, ya, yaitu sutroh. Mau sholat mesti harus, bukan wajib ya, sunnah, sebagaimana pendapat yakni jumhur ulama, ya kan. Aimatul arba'ah mengatakan sunnah itu tidak wajib. Tapi ini yang hendaknya ya harus ada kita peroleh lah dari pengajian ini. Sutroh, minimal sutroh, ya kan? Baik, barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan singkat mungkin. Kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu sabar, ya kan? Pertanyaan diantaranya yang pertama, bagaimana agar salat kita khusyuk setiap waktu? Nah, ini panjang ini ya. Coba antum mungkin bisa baca kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Ya, ada 33 kiat salat khusyuk. Ya, salah sababan lil khusyuk fi shalah, kurang lebih gitu dalam bahasa Arabnya, judul aslinya. Ya. Intinya dalam salat itu ya, agar kita menjadi khusyuk itu, saudara-saudara, yang paling penting ya kan, kita niatkan bahwasannya salat ini bisa jadi salat yang terakhir, saudara-saudara. Salat yang terakhir. Ya, karena kita tidak tahu ini. Ya kan, namanya ajal biadillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya kan, hendaknya kita hayati apa-apa yang kita ucapkan itu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku meminta pertolongan. Ya kan? Tatkala sujud, ya kan, tatkala ruku, bacaan-bacaan dalam salat itu hendaknya kita pahami, saudara-saudara. Ya, hendaknya kita pahami agar salat kita ini menjadi khusyuk, berarti gitu, bukan sekedar gerakan-gerakan saja, ya. Dan ini faktor, saya pikir faktor yang dominan untuk memahami apa yang kita baca, ya. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim, ya kan? Ya. Rabbil firli, minta ampun kita sama Allah SWT. Rabbil firli, ya. Ya. Itu diantaranya, ya. Dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dijadikan sholat kita ini khusyuk. Doa itu pengaruh besar, saudara-saudara. Doa pengaruh besar. Ya Allah, Allah menjadikan khasyian fi salat. Ya Allah, jadikan sholatku ini khusyuk, ya Allah. Tanpa pertolongan Allah, mungkin kita bisa khusyuk. Ya, karena manusia ini dalam sholatnya ada yang mendapatkan ya, berapa? Ya, ini ada yang 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, dan seterusnya. Dari kekhusukan kita itu loh, ya kan? Yang 100% itu jarang sekali, ya. Tapi kita walaupun demikian, kita berusaha dan mohon yakni pertolongan pada Allah SWT agar salat kita ini khusyuk. Ya. Di antaranya adalah dengan memahami apa yang kita ucapkan tadi, bacaan-bacaan kita, ya kan, baik itu surat apa itu Fatihahnya maupun surat-suratnya. Mulailah dari surat-surat yang pendek-pendek aja misalkan, ya kan? Wadduha sampai ke bawah, kita pelajari tafsirnya semampu kita. Ya. Baik, wallahu taala alam wa ahkam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika sholat isya sama subuh tidak di masjid tapi di rumah, sholat sendiri atau bersama istri? Apakah termasuk munafik? Syukron. Saudara-saudara, ya kan, bagi lelaki, bagi kita ini bapak-bapak, wajib, saudara-saudara, wajib sholat di masjid, fardu ain. Apa? Fardu ain. Apa dasarnya Ustaz? Apa dalilnya Ustaz? Qala Allah Ta'ala, ya aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya berdasarkan ayat ini, ya kan, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ya. Didirikanlah salat, tunaikan zakat, rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Kebanyakan, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, coba dilihat dalam tafsir ini,
Kebanyakan para ulama berdalil, beristinbat dari ayat ini wajibnya sholat berjamaah. Wa hadza huwa qaulun sahihun rajihun. Itu pendapat yang kuat, yang rajih. Ya. Bagaimana Ustaz? Sebagai penguatnya, ya kan, hadis a'ma. Ada orang yang buta, saudara-saudara. Bagi penanya, kami harapkan, ya, kami mohon untuk diperhatikan. Hadisul a'ma, ada orang yang buta datang pada Rasulullah, buta, saudara-saudara, buta yang tidak bisa melihat, tidak ada orang yang menuntun, rumahnya jauh, tidak menutup kemungkinan di saat itu, ya kan, dari rumahnya ke masjid banyak binatang-binatang buas yang bisa menerkamnya, ya kan, datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku orang yang buta, tidak ada orang yang menuntun aku, tidak ada orang yang cocok dengan aku untuk menuntun ke masjid. Apakah aku dapat dispensasi untuk sholat di rumah? Ya kan? Kata Nabi SAW di awalnya, Nabi SAW memberikan dispensasi. Boleh. Ya kan? Kemudian tatkala orang itu berbalik, ya kan, mau berbalik, falamma tawalla da'ahu. Tatkala orang itu berbalik, dipanggil sama Nabi SAW. Hal sami'tan nida' bis salah? Apakah kamu dengar panggilan sholat? Ayyala salah, ayyala falah. Orang buta tadi mengatakan, bapak-bapak, saudara-saudara, naam, iya Rasulullah, saya dengar. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Fa'ajib, maka wajib. Ini buta, saudara-saudara, tidak bisa melihat. Bagaimana dengan kita dikasih kesempurnaan sama Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah itu lebih wajib lagi? Tentunya ada lebih wajib lagi, saudara-saudara. Hadis sahih rawahu Muslim. Hadis sahih rawahu Muslimun. La syakka fi dzalik. Ya kan? Tidak ada keraguan tentang keabsahan hadis ini, saudara-saudara. Ini orang yang buta, bagaimana dengan kita yang dikasih kesempurnaan sama Allah SWT? Tidakkah itu adalah lebih wajib lagi? Ya. Maka tidak ada uzur bagi orang-orang yang sehat, ya kan, untuk sholat di rumahnya walaupun dengan istrinya. Berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Jauh Ustaz. Dak ono iki ta. Hah? Masya Allah, kerjanya 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, berangkat ke masjid cuman meteran atau mungkin sudah sampai, tidak berangkat. Ya Allah, ini haknya yang memberikan rezeki, ya akhi. Ini haknya Allah. Haknya Allah. Kalau Anda mengagungkan haknya Allah SWT, Allah SWT akan memberikan luar biasa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah SWT, itu adalah merupakan ketakwaan dari hati orang tersebut. Ya kan? Kalau Anda menjaga hak-hak Allah SWT, Anda akan dijaga sama Allah SWT. Harta Anda akan dijaga sama Allah. Anak keturunan Anda dan keluar Anda dijaga sama Allah SWT. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak-hak Allah SWT. Allah akan menjaga Anda. Akan menjaga keluarga Anda. Akan menjaga anak keturunan Anda. Maka hendaknya ini perhatikan, ya. Antum bisa paham dan mempraktekkan ini, wah sudah beruntung besar antum. Wallah, mempraktekkan ini